Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kita akan menjelaskan ya cara konfigurasi UKK. Di sini kita akan membahas yaitu untuk UKK tahun 2022-2023 yaitu paket 2 ya. Di sini saya memberikan contoh latihannya. Ini sebenarnya tidak jauh beda ya dari soal yang sesungguhnya. Ini hanya saya rubah perintahnya ya. Misalkan contohnya kayak VLAN-nya ini kita rubah aja. Kalau secara instruksi konfigurasi semuanya itu sama ya, cuman hanya IP-nya aja yang berbeda. Semuanya hampir sama ya. Mirip, bisa dikatakan itu adalah 99%. Oke, baiklah. Di sini kita akan menjelaskan yaitu paket 2 ya. Yaitu kalau di soal di sini nanti ada beberapa perintah. Yang pertama kita adalah akan melakukan konfigurasi di router mikrotik yaitu konfigurasi internet, kemudian kita akan membuat VLAN ya. Kemudian kita akan membuat hotspot ya, login hotspot. Di sini ada nanti DHCP server juga ya. Dan bandwidth yang jelas itu. Nah, di sini kalau di contoh soal itu adalah skema gambarnya adalah seperti ini ya. Ada router, kemudian ada switch, ada komputer, laptop dan smartphone. Nah, kita akan menjelaskan dulu skema dulu ya, skema gambarnya ya, atau topologi atau konsep yang akan kita siapkan nanti ya. Jadi kita harus tahu dulu kabel-kabelnya itu nyambung kemana supaya nanti tidak salah saat melakukan konfigurasi. Di sini sudah saya siapkan skema untuk contohnya. Oke ya. Nah, di sini persiapan UKK TKJ yaitu di SMK Negeri 1 Lumping Jaya oleh saya sendiri ya. Nah, yang pertama adalah sesuai dengan topologi tadi ya. Ada mikrotik. Nah, di sini kita kan tadi kalau untuk switch-nya, nah switch-nya ini kita menggunakan router mikrotik ya, router mikrotik yang sudah dirubah nanti menjadi switch VLAN ya. Kemudian ada komputer, kemudian ada laptop dan ada smartphone. Nah, yang pertama adalah ini. Di mikrotiknya ya, di mikrotik ini internet ya. Jadi kabel internet itu nanti kita akan sambungkan di Ether 1 ya, atau port adaptor 1 ya, itu perlu diingat. Nah, ini untuk skema kabel yang pertama adalah dari internet nanti akan nyambung ke kabel Ether 1. Nah, kemudian selanjutnya itu dari Ether 2 ya, dari Ether 2 ini akan nyambung ke switch. Nah, di switch ini nanti akan terhubung ke Ether 1 juga ya, di Ether 1 untuk ini switch ya. Nanti di switch-nya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari switch itu di Ether 2 ya, Ether 2-nya itu akan nyambung ke komputer ya, ke komputer. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai salah nanti. Kemudian selanjutnya adalah di laptop itu akan disambungkan di Ether 3 di switch ya. Nah, jadi ini penting, kenapa harus kalian pahami dulu, karena kalau nanti salah saat walaupun kamu konfigurasi nanti semua benar, tapi kalau urutan kabelnya ini salah maka tidak akan berhasil ya. Kemudian yang terakhir adalah di smartphone. Smartphone ini tersambungnya kemana? Ini tersambungnya adalah ke mikrotik utama ya. Di sini nanti kalian akan melakukan konfigurasi WiFi ya. Jadi smartphone kalian ini tersambung ke WiFi yang ada di mikrotik sini ya. Nah, di sini dia keterangan gambarnya adalah patah-patah. Ini kita anggap adalah WiFi ya. Nah, berikut inilah topologinya untuk cara nanti kita konfigurasi ya. Nah, nanti kalau saat konfigurasi nanti untuk yang pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi di mikrotik Ether, mikrotik yang utama ini ya. Di mikrotik utama nanti Ether ya, Ether 1 ini langsung kita sambungkan ke internet. Kemudian kalau kita mau konfigurasi, kita bisa menyolokkannya di Ether yang paling terakhir ya. Kalau kita mau konfigurasi, jangan kita sambungkan di Ether 2 ya, karena Ether 2 nanti konfigurasinya kan sudah VLAN, nanti nggak akan bisa nyambung langsung ke laptop ya.
atau ke komputer yang untuk konfigurasi. Kalian bisa menyambungkannya di header yang paling terakhir, ini adalah di sini adalah header 5 atau header 4 ya. Dua header ini yang bisa kamu pilih untuk melakukan konfigurasi ya. Gitu. Oke ya. Jadi ini penjelasan untuk konsep topologinya. Kalau sudah paham seperti ini, mari kita siapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita pakai ya, terutama adalah mikrotik ya. Sebelum kita melakukan konfigurasi di mikrotik yang kedua, kita selesaikan dulu di mikrotik yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kita selesaikan dulu konfigurasinya. Kalau di sini sudah selesai semua, baru kita bisa lanjut ke mikrotik yang kedua atau yang ke switch-nya. Oke ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita langsung saja. Baiklah, setelah kita selesai membuat skemanya, ini sudah kita pasang semua ya. Artinya kita akan konfigurasi dulu di mikrotik yang pertama atau di mikrotik 1 ya. Atau kalau di gambar ini berarti kita akan setting dulu yang di sini ya, di routernya. Ya, kita akan konfigurasi di sini semuanya sampai selesai. Nanti baru kita lanjut di sini. Nah, di sini saya sudah menyambungkan ya, tapi nggak saya tampilin gambarnya. Sudah menyambungkan untuk yang di mikrotik ini, yaitu di internet dan di komputer yang akan saya konfigurasikan. Berarti kalau di komputer berarti kita colokkan di header 5, kemudian internetnya di header 1. Oke, kalau sudah kita sambungkan, kemudian kita buka Winbox ya. Nah, di sini ada dua. Kebetulan ini adalah mikrotik untuk di lab kita ini. Nah, di sini adalah dia IP-nya adalah 0 biasanya. Nanti biasanya kalau punya kalian itu dia akan keluarnya hanya 1 ya. Hanya 1 itu biasanya, nanti 1 itulah nanti. Nah, ini kebetulan 2 karena ada 2 mikrotik yang terhubung di komputer saya ya. Nah, untuk yang kita akan kita konfigurasi adalah di mikrotik yang ini ya. Jangan lupa saat kalian ngekliknya itu yang diklik adalah MAC address ini anak ya, MAC address bukan IP address. Kalau IP address itu ribet ya, banyak nggak connect-nya. Nah, setelah kita MAC address di sini akan nampil nih, contoh di sini. Nah, ini kalau kita ngekliknya IP ya, dia akan keluarnya IP. Kalau kita ketik MAC address, dia akan keluar MAC address. Nah, ini MAC address ini. Nah, kemudian loginnya adalah admin, passwordnya adalah kita kosongkan saja. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, biasanya itu kan mikrotik nggak nampil nih, nggak mau keluar di sini nih MAC addressnya ini. Itu permasalahannya biasanya banyak. Nah, satu yang pertama adalah internetnya atau IP-nya ya. Kita cek IP-nya dulu ya, IP yang terhubung. Di sini kan karena banyak. Nah, ini ya. Di LAN kalian dicek dulu detail. Nah, ini kan kebetulan saya manual nih IP-nya. Ini kita buat otomatis saja, jangan dibuat manual seperti itu ya. Kita klik ini, kita hilangkan. Jadi itu nanti berpengaruh itu nanti untuk kalian ya. Nah, nanti kalau kita detail dia akan kosong atau biasanya IP-nya akan ngacak dia kalau nggak sama berarti seperti itu. Nah, kemudian yang lain apalagi? Firewall juga penting kita cek ya. Ini di control panel, kemudian ini kita detailkan seperti ini. Nah, Windows Firewall. Nah, Windows Defender Firewall. Nah, di sini ini kita turn off ya. Nah, ini kita turn off. Jangan hidup. Kita turn off di sini. Ini kita matikan semua. Oke. Nah, kalau ini sudah ya, dan ternyata di sini masih nggak keluar, itu masalahnya ada lagi pasti. Coba kalian cek kabel kalian yang kalian buat tadi ya. Kira-kira sempurna nggak kabel kalian? Kalau sudah sempurna, otomatis akan nampil seperti ini. Oke, kita akan lanjut setelah nampil seperti ini, kita konekkan ya. Oke, connect. Setelah ini kita bisa masuk seperti ini. Nah, tugas yang pertama adalah kalian harus perhatikan IP ya. IP dari internet ya. IP internetnya berapa? Cara ngeceknya kayak gimana? Ya. Jadi kabel internet atau kabel yang header 1 itu kalian colokkan di komputer kalian sendiri ya. Di komputer kalian misalkan IP-nya berapa ya. Di sini oke. Kita cek di network. Nah, di sini ya. Jadi dicolokkan dulu IP-nya berapa nanti biar ketahuan ya. Nanti kita cek. Misalkan seperti ini. Nah, detail. Nanti akan keluar seperti ini ya. Artinya IP internetnya adalah ini nih, default gateway. Ini IP internet. Berarti 192.168.3.1
ya. Ini contoh ya nak ya, ini contoh. Nah, kalau di mikrotik kita nanti akan kita lihat ya. Ini kalau di mikrotik ini kita cek dulu ya. Saya cek dulu, saya akan login di Winbox-nya ya, biar ketahuan ya. Oke, di Winbox. Nah, nih ya. Untuk internetnya di sini adalah 2.1, 1998 2.1. Nah, 2.1 ini kita sudah tahu nih kita IP internetnya berapa. Ya, kalau sudah tahu kita lanjutkan ya. Langkah yang pertama adalah kita akan membuat IP address dulu ya. IP address nih, IP address. Ini nah ini belum di reset konfigurasinya. Kita reset dulu ya. Nah, mikrotiknya ini belum default, maka kita reset dulu. Coba kita keluar, kita refresh lagi. Nah, ini kita reset dulu mikrotiknya ya. Karena ini masih default settingannya. Jadi nanti kalau untuk anak-anak itu nggak harus selalu mereset ya. Jadi reset itu seperlunya aja. Jangan setting kalau gagal reset, jangan ya. Dicek dulu. Nah, ini karena ini settingannya masih default, kita reset dulu supaya nanti nggak ada settingan sama sekali ya. Ini setelah kita reset, kita tunggu berapa detik, nanti dia akan nampil lagi ya. Oke, ini kita close saja. Nah, kita tunggu sampai dia IP-nya nampil kembali. Nah, ini belum nampil ya. Nah, ini sudah keluar nih 0 nih. Nah, ini kalau sudah keluar seperti ini, kita konekkan. Oke, nah sudah masuk. Nah, yang pertama kita akan setting IP dulu ya. Kita harus diingat-ingat IP internetnya tadi berapa ya. Nah, kita akan menambahkan IP internet, IP address ya. Mari kita tambahkan. Di sini perlu diperhatikan internet kita tadi, IP dari internet adalah 192.168.2.1 ya. Maka di sini kita akan buatnya adalah selain dari 1 ya, 192.168.2. Selain 1 terserah ya, boleh bebas. Yang penting nanti kalau ada temennya setting juga jangan sampai tumburan. Misalkan di sini kita buat 30 ya. Yang perlu diingat di sini kita di header 1, kita apply oke ya. Nah, kita sudah membuat IP ini. Nah, di sini kalau di soal itu sudah jelas ya. Di soal tadi di sini adalah nih ya. Langkah-langkahnya adalah konfigurasi router board dengan ketentuan berikut ya. Nah, di header 1 nih. Di header 1 sesuaikan dengan network IP dari ISP. Nah, internet kita nih ya, internet kita berapa? Di sini kita sudah tentukan tadi, artinya adalah 2.30. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan IP internet, nah bagaimana mikrotik kita supaya terhubung ke internet? Nah, ini ada beberapa langkah yang harus kalian setting. Yang pertama adalah kita akan menambahkan DNS ya. Nah, DNS ini itu IP-nya kita isikan IP gateway internet 192.168.2.1. Sama kita tambahkan IP dari Google supaya lebih cepat lagi. Ya, IP dari Google adalah 888. Jangan lupa ini allow remote request, kita apply. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan setting router ya. Router ini adalah kita akan menambahkan gateway ya. Router, kemudian kita klik plus ya. Di sini yang kita isikan adalah di gateway ini ya, bukan DST address tapi di gateway-nya. Nah, gateway-nya berapa? Nah, IP internet kita berapa tadi gateway-nya? 192.168.2.1. Kita apply. Benar nggak? 2.1 ya. Header 2. Oke, benar. Kemudian kita oke. Selanjutnya adalah kita tambahkan firewall. Ya. Itu di firewall adalah NAT. Kita klik tambahkan. C-nya SRC NAT, out interface-nya header 1, action-nya adalah masquerade. Apply. Oke. Nah, kita cek lagi. Ya. Oke. Ini sudah selesai nih kita ya. Setelah kita selesai setting ini, harusnya internetnya sudah connect. Oke, kita coba tes ya internetnya apakah connect atau tidak.
Oke, kita coba dulu ya, kira-kira apakah terhubung atau tidak. Kita tes, kita ping, coba kita ngeping ke Google 8888 enter. Nah, ternyata tidak connect. Maka kita harus periksa lagi, kira-kira ada yang salah nggak tadi konfigurasinya. Kita cek satu persatu dari 3 item tadi. Pertama IP address. Oke, IP address adalah 192.168.2.30. Nah, di sini ini ada yang kurang ya. Oke, sorry ya anak-anak ya. Nah, di sini perlu perhatikan, jangan lupa slashnya ya, slash 24 ya. Untuk subnet masknya kita apply, oke. Nah, jadi harus ada slash 24 nih kalau kita lihat. Nah, harus ada seperti ini. Oke, kalau sudah, cek yang lain. DNS, nah sudah benar. Firewall, sudah benar. Kemudian root, apakah sudah benar? Nah, sudah benar. Sekarang coba kita ping lagi deh. Nah, sudah berhasil. Artinya mikrotik kita sudah terhubung ke internet. Langkah selanjutnya adalah kita lihat soalnya terlebih dahulu. Kita akan konfigurasi apa lagi di sini. Kita setting internet sudah selesai, mikrotik sudah terhubung. Kita cek soalnya. Yaitu setting selanjutnya adalah kita akan membuat VLAN. Kita akan membuat VLAN terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat VLAN? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kita masuk ke Winbox lagi. Oke, nah di Winbox kemudian kita masuk ke interface. Nah, di sini di interface untuk header 2 ya. Perhatikan, kita membuat VLAN-nya adalah di header 2. Maka di sini kita klik tambah ya. Nah, kita klik tambah di sini di interface nih. Kita klik tambah, kemudian kita klik VLAN ya. Setelah kita klik VLAN, nama VLAN dilihat dulu di sini, nama VLAN-nya apa yang pertama. Untuk VLAN 1 diberi namanya adalah TKJ dengan VLAN ID 300. Nah, di sini adalah nama VLAN-nya adalah TKJ ya. VLAN ID-nya di sini adalah 300. Nah, interface-nya ini yang perlu diperhatikan ya. Kita buat VLAN-nya di header berapa? Berarti di header 2. Kita klik header 2, kita klik apply. Oke. Nah, akan keluar di sini nih VLAN TKJ. Kita buat satu lagi karena kita membuat VLAN-nya ada 2. Kemudian VLAN yang kedua adalah dengan nama apa, kita cek lagi, yaitu AP ya. VLAN ID-nya namanya AP. Berapa VLAN-nya? Di sini VLAN-nya 100 ya. Kemudian header 2, apply. Oke. Nah, di sini kita sudah buat VLAN nih, 2 VLAN ya. Di sini kita sudah buat 2 VLAN untuk AP dan TKJ ya. Ini sudah sesuai dengan soal ya. VLAN AP dan TKJ. Nah, kemudian untuk VLAN 1, ini VLAN 1 ini atau VLAN AP, VLAN TKJ, itu IP-nya adalah 90.1 kemudian 50.1 ya. Selanjutnya adalah kita buatkan dulu VLAN-nya untuk IP address-nya ya. IP address-nya di sini berarti kita lari ke IP address. Kita cek dulu, kita tambahkan apakah ini sudah ada VLAN. Nah, di sini ada AP dan TKJ. Ini nanti kita untuk portnya kita masukkan ke sini ya. Jadi VLAN TKJ IP-nya berapa? 90.1 ya. 192.168.90.1. Slash-nya berapa? 24 juga, jangan lupa ya, jangan sampai lupa. Di sini kita masukkan ke TKJ. Apply. Oke, nambah IP address-nya. Kemudian yang kedua, untuk VLAN AP, IP-nya berapa? 50.1. 192.168.50.1/24 ya. Ini VLAN AP. Apply. Oke ya. Oke, selesai nih, kita sudah buat VLAN ya. Nah, selanjutnya di sini adalah kalian akan membuat IP untuk WLAN atau wireless ya. Nah, ini di sini kita masukkan di WLAN, kita tambahkan sekalian di sini di IP address-nya. IP address kita tambahkan untuk WLAN. Berapa IP-nya? 100.1. 192.168.100.1. Jangan lupa slash-nya 24.
Kemudian WLAN. Kemudian kita klik apply. Oke. Kenapa merah? Karena WLAN-nya belum kita aktifkan. Oke, kita sudah buat WLAN ini, ya. Kita akan membuat SSID. Nah, ini lanjut kita konfigurasinya adalah di WiFi ya, di WLAN-nya. Ya. Di WLAN-nya di sini kita buatkan di Winbox, kemudian kita klik wireless ya. Kita close aja biar nggak pusing. Di wireless ya, kita klik wireless, kemudian ini kita aktifkan. Cara aktifnya kayak gimana? Centang biru kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, kita klik 2 kali, kemudian setelah kita ambil seperti ini, kita menu wireless ya. Menu wireless tadi perintahnya di sini adalah untuk modenya kita AP bridge ya. Band, channel, frekuensi nggak usah kita rubah. SSID, di sini ada perintahnya. Untuk SSID adalah latihan UKK, nama kalian dan nomor absen. Ya, kita masuk Winbox. Latihan UKK underscore namanya di sini adalah ya Mister Cuep. Ya. Kemudian nomor absen saya berapa di sini? Misalkan ya, di sini nomor absen saya adalah 100. Jangan lupa diisi 100. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita apply. Kita apply dulu ya. Kemudian kita oke. Kita cek lagi instruksinya setelah ini apa? Ya. Oh, disuruh membuat password 1 sampai 8. Jadi kalau anak-anak mau menyambungkan hotspot itu disuruh membuat login atau disuruh masukkan password. Nah, kita masuk lagi ke sini, klik 2 kali ya. Kemudian sebelum kita klik 2 kali, kita close dulu. Di sini ya, kita di wireless, di menu wireless kita klik security ya. Di sini kita tambahkan ya. Ini boleh namanya kamu rubah profil 1 atau tetap boleh. Kemudian di sini kita pilih dynamic ya. Ini kita centang semua untuk yang WPA ini. Passwordnya tadi perintahnya adalah 1 sampai 8. Di sini kita isikan 1 2 3 4 5 1 sampai 8 ya. 1 2. Kemudian kita ulangi lagi. Oke, kalau sudah kita. Nah, ini untuk grup update-nya ini 5 menit saya kira cukup. Kita apply oke. Kalau sudah kita buat profil, kita ini kembali ke WiFi interface. Tadi kan security profile, sekarang WiFi interface. Klik 2 kali. Nah, security profile ini yang default kita rubah profil. Ini yang kita buat tadi passwordnya. Kita pilih ini, kemudian kita ketik apply. Oke, ya. Kalau sudah, kita cek apakah WiFi-nya sudah aktif atau belum. Nah, ada nggak? Nah, ada nih latihan UKK Mr. Cuep. Kalau kita klik ini, apakah dia minta password? Kita cek ini, kita coba hubungkan dia minta password atau tidak ya. Kalau nggak salah tadi, nah password ini sudah benar konfigurasinya, artinya sudah sampai sini kita konfigurasinya ya, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk di WiFi kita buatkan DHCP pool ya, DHCP pool. Nah, DHCP poolnya perintahnya diperhatikan nih dari 10 sampai 10 15 ya. Jadi kita ke wireless nih, ke mikrotik lagi. Sini IP DHCP server ya. Kemudian kita klik DHCP setup. Nah, di sini perhatikan karena kita mau buat DHCP-nya adalah untuk wireless, maka di sini diklik adalah WLAN. Kemudian kita next. Ini next semua. Nah, di sini perhatikan, dia dimintanya adalah dimulai dari 192 ya, 168.100.10 bukan 2 ya. Sampai berapa soalnya? Sampai 50. Nah, kemudian sampai ini ada strip 192, 168, 100. Nah, di sini sampai 5, bukan di 250 tapi sampai 50. Oke. Next. Ini temnya last temnya 10 nggak apa-apa. Next. Oke, nah ini sudah aktif DHCP-nya ya.
Oke, ini sudah. Kemudian di sini kalian disuruh membuat hotspot alamat login. Ya, kita membuat halaman login setelah ini ya, halaman login. Maka kita masuk ke sini ya. Kemudian ini kita close semua karena kita akan membuat login hotspot ya. Di sini IP hotspot ya. Di server nih kita klik hotspot setup ya. Hotspot setup ini kita pilih yang WLAN ya, karena kita mau buat yang login hotspot adalah di wireless saja, nggak di semua interface-nya kita setting. Kemudian kita klik next. Ini sudah sesuai tadi ya, karena kita sudah setting dari awal. Next. Ini non, sertifikat non, SMTP-nya kita kasihkan 0, DNS-nya sudah ada. Nah, DNS name ini yang perlu perhatikan. Perintahnya di sini apa? Ya, untuk DNS hotspot login hotspotnya di sini adalah portal smk.sch.id. Ya. Nih, ini DNS name-nya kita buat ini ya. Kita masuk di sini portal smk.sch.id, kemudian next. Nah, untuk yang ini kita buat biar ada password semua admin. Kita isikan admin, kemudian next. Oke, selesai. Nih, ini sudah selesai ya. Nanti akan kita coba apakah dia login hotspot atau tidak. Oke, setelah kita berhasil tadi mencoba menghubungkan hotspotnya, selanjutnya adalah perintah selanjutnya adalah kita di tampilan login hotspot tadi kita harus membuat perintah selamat datang di hotspot SMK, nama sekolah Anda, nama sekolah kita nih. Ya. Jadi di sini kita masuk ke Winbox lagi, kemudian kita masuk ke file. Ya, di sini ada hotspot. Nih, hotspot nih. Ini kita drag ya, kita drag, kemudian kita pindah di dokumen atau di download, boleh kita lepaskan. Nah, ini, nah di sini di tampilan login, di mana tampilan login? Nah, ini ya, di login ini kita klik kanan, kita open notepad. Kalau enggak kita buka notepad dulu, kita buka notepad, kita ketikkan langsung aja notepad, ini ada nih. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini kita drag, ini kita tahan, kita tarik ke sini. Nah, di sini kita cari selamat datang ya, ada nggak di sini tampilan selamat datang? Biasanya ada, pokoknya nanti ada tampilan selamat datang, welcome back Wahyu. Nah, ini welcome back, ini kita rubah ya, selamat datang. Kita cari pokoknya tulisan selamat datang, nanti kita tambahkan selamat datang di hotspot
SMK N1 Lempuing Jaya, Lempuing Jaya. Dah, ini kita simpan, kita file, save as. Nah, ini all file, kita klik yang menu login tadi ya, kita save, di replace. Nah, setelah kita replace, file yang ada di menu hotspot ini, yang ini kita hapus. Nah, hilang tuh kan. Nah, sekarang kita masukkan lagi file ini, file hotspot kita drag, kita arahkan ke Winbox. Nah, kita drag di sini, kita kopikan. Nah, tampil lagi nih hotspotnya sudah. Nah, kalau tampil seperti ini, nanti dia akan berubah tampilan tadi yang Wahyu tadi, akan tampil login hotspot SMK 1 Lempuing Jaya. Nah, itu ya, kalau tidak percaya kita bisa tes yang tadi hasilnya. Ini kita klik aja nih di Mozilla, pakai Mozilla template-nya. Nah, kan yang tadinya di Wahyu jadi akan berubah selamat datang di hotspot SMK 1 Lempuing Jaya. Nah, ini sudah sesuai dengan perintah ini ya. Nah, selanjutnya adalah di sini kalian akan membuat user ya, user login hotspot sesuai dengan permintaan. Di sini kamu akan membuat 3 user login ya. Kemudian kalian masuk di sini ya, di IP kita masuk ke hotspot lagi ya, hotspot. Kemudian kita masuk ke user profil ya, user profil. Di sini kita akan membuat 3 user profil sesuai dengan kebutuhan, karena di sini ya ada 3 dan bandwidthnya berbeda, kecepatannya berbeda-beda. Jadi kantor guru, kantor TU, kantor guru, dan lab TKJ perintahnya. Sekali kita buat yang pertama dulu, kita tambahkan ya, profilnya ya. Di sini adalah kantor guru ya. Kemudian timeoutnya ini nggak apa-apa kita rubah. Share-nya ini kita buatnya misalkan 15 share. Limitnya di sini berapa? Soalnya di sini adalah 2 MB ya. 2 MB. Ini limitnya kita buat 2 MB ya. 2 megabit ya. RTX-nya 2 MB. Nah, ini MBPS, MBPS garis miring 2 juga MBPS. Bisa nggak? Oh, salah. Oke, di sini diisikan adalah 2 mega ya, 2 M. Karena di soalnya di sini adalah 2 MB, maka di sini kita klikkan 2M ya. Ini diperhatikan huruf besar kecilnya nanti berpengaruh. Di sini 2M ya. Kemudian make cookies-nya ini jangan kita buat di kedai ya. Kita buat aja misalkan 5 jam ya. Kemudian open status pack ini kita buat ke HTTP login. Oke, kantor guru kita buat, sini kita apply ya. Kita apply, oke. Nah, sini sudah ada kantor guru ya. User yang bisa login 15, 2 ini 2 Mbps. Selanjutnya adalah kita buat selain guru tadi apa, selanjutnya adalah OTU. Ya, sekarang kita buat guru. Kebalik tadi, artinya yang ini adalah kantor TU. Ya, kita apply, oke. Kemudian yang ini adalah kantor guru ya. Kantor guru ini kita buat share-nya juga sama, kita buat 15. Tab limitnya di sini berapa? Guru itu hanya 512 KB. Berarti 512K garis miring 512K. Cokisnya kita buat sama dengan yang TU, yaitu 5 jam. HTTP apply, oke. Satu lagi adalah lab komputer, lab komputer ya. Di sini datanya berapa dia dikasihnya? 328 ya.
Ini kita buat 15 juga, TXRF-nya 328K, 328K. Ininya kita samakan 5. Ini HTTP apply oke. Nah, di sini kita sudah membuat user profile. Setelah kita sudah selesai membuat user profile, selanjutnya adalah kita akan membuat loginnya, ya. Di sini lo ada loginnya kan, kita harus buat loginnya supaya dia tidak default admin. Kalau admin tadi kan dia unlimited, ya, tanpa batasan datanya. Nah, untuk user login di sini kita punya. Kalau user profile kita membuat profilnya dengan bandwidthnya. Kalau user login kita di sini, kita tambahkan di sini user login yang pertama, ya. User login yang pertama ini adalah untuk TU, misalkan TU, ya, kecil semua. Passwordnya berapa di sini perintahnya? 113 kali, 1 2 3. Profilnya, nah ini yang penting. Profilnya ini adalah kita sambungkan ke TU supaya dia nanti bandwidthnya yang diatur dari TU apply. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk yang guru, ya, kita buatkan guru, ya. Passwordnya berapa di sini kita cek? 22, ya, 222. Kemudian di sini kita masukkan kantor guru, ya, apply. Oke. Satu lagi yaitu adalah TKJ, ya. Passwordnya adalah 333 kalau nggak salah. Ya, benar. Defaultnya di sini kita masukkan lab komputer apply. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat 3 user login dengan profil sesuai dengan perintah. Nah, ini sudah selesai nih kita buat user loginnya. Jadi nanti kalau sudah seperti ini, nanti saat kalian login, maka bisa dipilih mau login pakai yang mana, ya. Oke, selesai. Kita sudah sampai ke tabel yang ini, ya. Oke. Ini ya, sudah sampai ke user profile. Selanjutnya untuk VLAN, kita lewatkan dulu, ya. Kita nanti kemudian routing setting untuk jaringan kabel jaringan wireless ke internet statis. Set untuk menghubungkan jaringan kabel dan jaringan LAN ini sudah. Kemudian ini sesuai dengan desain topologi sudah. Lakukan pemasangan router sudah. Lakukan persiapan. Nah, ini ya. Ini untuk yang di klien nanti. Oke, cukup ya. Ini dulu. Ini kita untuk yang di router 1 Mikrotik ini sudah selesai. Yang belum hanya adalah VLAN. Kita di sini di VLAN disuruh membuat DHCP VLAN, ya. Nah, kita tambahkan sekalian biar nggak kelewatan, ya. Di sini IP DHCP server, ya. Kemudian kita klik DHCP setup. Nah, di sini perintahnya untuk yang VLAN TKJ, ya, dari 90 ke 5, dari 10 ke 50. Di sini kita klik. Berarti di sini yang TKJ. Next. Nah, di sini adalah 10 sampai 50. Kemudian next. Oke. Kemudian satu lagi yaitu untuk yang HP, ya. Di sini juga sama, ya, 10 sampai 50. Ya. Next. Oke. Nah, sudah selesai ini untuk setting di Mikrotik 1, ya. Artinya setelah kita selesai setting di Mikrotik 1, maka akan lanjut ke yang di suite, ya. Mungkin untuk tutorial yang sekarang cukup ini dulu. Untuk yang suite-nya kita lanjutkan nanti untuk video yang selanjutnya. Oke. Ya, silahkan dipelajari, ya, silahkan dipraktekkan, ya. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.